karena sholat jamaah itu mengikuti imam, menyambungkan sholat makmum terhadap imam, sebagaimana hadis Rasulullah, inama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan, imam itu dibentuk, imam itu diangkat untuk dijadikan panutan. Yang sudah barang tentu yang dinut itu harus benar, karena yang dinut itu salah, yang manut semuanya akan salah. Oleh karenanya orang itu bisa manut harus yakin, harus percaya 100% bahwa sholatnya imam itu tidak batal. Berarti kalau ada orang berjamaah dengan orang yang diyakini 100% imamnya batal, tidak sah. Tidak sah. Cuman yang menjadi permasalahan di buta surat ini ayatun nabi ayatun dhannan ghaliban, dhon yang kuat bahwa imamnya tersebut batal, maka nggak sah. Misalnya kita tahu kalau imamnya gak wudu, ya gak sah. Lalu untuk ukuran imamnya batal, apakah ini ditimbang dengan mazhabnya makmum apa ditimbang dengan mazhabnya imam? Ini masih ada khilafiyah. Yang zahir mazhabnya makmum, tapi wakilan mazhabul imam. Karena barang yang salah kadang diukur, ditimbang dengan timbangan yang lain bisa pas, ditimbang dengan timbangan lain pas, tapi ditimbang dengan yang lainnya mungkin tidak pas, karena beda timbangannya. Dari sini untuk kita mensikapi perbuatan orang lain, jangan menggunakan timbangan satu, tapi carilah beberapa timbangan-timbangan yang beraneka ragam sehingga semua yang kita lihat ini bisa terakomodir, bisa ditimbang, bisa cocok. Kalau hanya mazhabnya jenengan tok, pengetahuan jenengan tok, sehingga banyak orang yang nggak cocok, kok salah nih. Inilah yang terjadi pada zaman sekarang. Gampang menyalahkan lain orang, gampang mengkafirkan lain orang, gampang membid'ahkan orang lain karena dianggap, karena hanya memiliki satu timbangan, tidak mengerti timbangan-timbangan dari beberapa mazhab-mazhab, hingga gak cocok ini bid'ah, gak cocok ini betul kafir dan seterusnya ini. Makanya dimasukkan di dawuhno kasirul ilmi qalilul ingkar, qalilul ilmi kasirul ingkar. Orang itu kalau ilmunya minim, cerewet, gampangan ngoten. Ilmune saiki cerewet, gampang nyalahno orang. Gampang ingkar, akeh ingkare. Tapi kalau kasirul ilmi, orang ini tabakhurnya koro. Qalilul ingkar, tidak gampang ingkar, sedikit ingkarnya. Kenapa? Karena wah itu ya benar timbang ini, itu ya timbang ini benar, timbang ini benar. Akhirnya akan bisa mengukur segala sesuatu dengan ukurannya sendiri-sendiri, akhirnya pas kabeh. Gak gampang ingkar.
Cuman kalau di dalam jamaah ini apakah menurut mazhabnya makmum apa mazhabnya imam? Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapatnya aku itu mengikuti pendapat mazhabnya makmum. Kalau mengikuti mazhabnya makmum, maka ketika ulama yang mengikuti atau orang yang mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i berjamaah dengan imam yang mengikuti mazhabnya Hanafi, yang mengakukan perkara yang membatalkan menurut i'tiqadnya Syafi'i, contohnya dia sholat gak baca bismillah, batal. Makanya ketika kita mengikuti imam atau sholat berjamaah, imamnya gak baca bismillah, yang baik kita tidak usah jamaah dengannya, karena menurut kita batal. Kita cari saja jamaah lagi dengan orang yang sama mazhabnya, sama etikotnya. Sangat paham. Nah, ini. Tapi kalau kita berjamaah dengan mengikuti mazhabnya Imam Hanafi yang waktu itu menyentuh farji, yang mana menyentuh farji itu menurut mazhabnya Hanafi nggak batal. Nanti mulane orang punya wudu terus ngoten kur-kur-kur. Engko kur-kur kalau dibuka bisa. Niku betul Hanafi nggak batal. Karena dianggap farji niku juz'un minhu, juz'nya sendiri kok batal. Tapi kalau menurut mazhabnya Syafi'i, man massa farjahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh farjinya silakan wudu. Batal. Kita berjamaah dengan orang yang itu baru celucel. Yang jelas menurut kita batal, dia wudunya gak sah salatnya. Tapi menurut dia kan gak apa-apa, menurut aku gak batal. Jadi bagaimana? Menurut Khulasoh gak sah salat kita. Kenapa? Karena kita menekatkan buat imam batal salatnya menurut ukuran kita, menurut mazhab kita. Itu menurut Khulasoh sing luwih bener. Demikian pula kita berjamaah dengan imam yang tidak baca bismillah. Walaupun menurut mazhabnya mereka itu sah, tapi menurut mazhab kita tidak sah. Menurut qaul asoh sing luwih sahih gak sah. Makanya jangan sholat itu dijadikan sebagai toleransi apa itu namanya, mengakomodir keseluruhan. Ya sesuai dengan etikotnya masing-masing. Toleransi boleh, kita tidak usah menyalahkan orang lain, tapi kita nggak usah terpengaruh mengikuti orang lain yang menurut kita nggak sah. Karena pertanggungjawaban kita di hadapan Allah dengan etikot kita. Ini penting. Tapi kalau imamnya itu cantuk, misalnya wudu cantuk hukum atau cantuk juta, lalu sholat, sah nggak sholat kita? Wong cantuk niku menurut Imam Syafi'i gak batalkan wudu. Tapi menurut mereka batal sholatnya. Menurut imam sholatnya batal karena cantuk itu membatalkan wudu menurut mazhabnya Hanafi. Loh kenapa kok cantuk itu membatalkan wudu menurut Hanafi? Menurut Syafi'i kok tidak batal? Masalahnya apa? Karena Allah Ta'ala mengatakan aujahadu minkum minal ghaib aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan
thayyibah. Asali ayati wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jadek-jadek salat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk sehingga sadar apa yang kau katakan. Niki makhluk syahid hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kau sadar. Makanya jangan sekali-kali sholat kalau tidak sadar apa yang dikatakan. Berarti kudu sadar karo omongan, kalau apa yang dikatakan. Jadi jenengan muni Rabbighfirli warhamni wanjiburni, sadar apa sing kok omong ngono ora refleks. Makanya supaya bisa sadar, salat itu harus dipisah-pisah. Harus dipisah-pisah. Bagaimana dipisah-pisah? Ketika takbir Allahu Akbar, diam, baca subhanallah. Setelahnya diam baru kita baca ibtidah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, sehingga tidak refleks. Kalau refleks Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, refleks nih. Gak sadar apa karo sing diomong. Setelahnya ibtidah kita jangan langsung ta'awud. Wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Diam. Biar enggak refleks. Nah ini dengan diam itu kan kalau kita akan berangkat mesti ada kostum. Sadar kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diam. Bismillahirrahmanirrahim. Baru salah. Kalau kita refleks, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak sadar nih begini. Nah, dengerin dulu. Hah? Dan ini masya Allah sholat itu kayak angel. Padahal harus dilakoni kebiyen dulu. Orang bener-bener. Kenapa? Ngaji ini wis tuwek. Waktu saya kayak belajar sholat yang mau kenat, ngaji wis iso sholat aja ngono ya. Akhirnya ya hanya satu kata yang bisa kita harapkan, ampunan dari Allah. Betul ampunan. Yes. Wala junuban illa abiri sabil. Jangan sholat ketika dalam keadaan junub kecuali hanya lipat masjid. Ila abiri sabil, kecuali bepergian yang tidak menemukan air. Hatta tagtasilu. Kamangkana minkum maridun au ja'akadun minakum minal ghaid. Siapa yang sakit atau datang dari waterclus, au lamastumun nisa, atau mulamasah dengan wanita, falam tajiduma'an, dan tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyibah. Di situ diwajibkan tayamum, berarti wajib wudu. Lek gak menemukan wudu kongkon menemukan air kongkon tayamum, setelahnya dari WC. Nah, kenapa kok dari WC ini? Apa masalahnya? Ada Imam Syafi'i tadi, lek dalam dawuhe Gusti Allah niku ora krono ngising murah dari WC. Nah dari WC niku berarti apa yang biasa terjadi pada WC mesti Setiap wong mesti nguyuh. Ayo sampean iso ora gak nguyuh. Ayo perlombaan. Gak nguyuh. Setiap kentut.
Ayo, gak kentut gak enak. Yes, berarti telu niku sing batalaken. Pis tut. Kalau nek kentut kan ya wis disebutaken ten hadis. Al-ainani bika usai faman nama falyatawaddo bika usahi. Lalu ayatnya hanya itu saja, lalu diaktualisasikan, dikontekstualisasikan. Napa nang wisi iku kok batal? Lalu niku napa kok batal? Imam Syafi'i memberi ilat. Batal ini karena mengeluarkan dari dua jalan. Karena kabeh telu-telu ini keluar dari dua jalan. Karena keluar dari dua jalan, baik itu langganan atau tidak langganan, yang disebut dengan ilat tordu. Ilat tordu itu disamakan semua. Akhirnya semua yang keluar dari jalan dua membatalkan wudu, baik itu biasa atau tidak biasa. Yang biasa ya seperti kencing, pipis, seterusnya. Kalau tidak biasa seperti batu. Terus apalagi darah, mungkin yo tidak biasa ya. Ibadah. Menurut Imam Malik, enggak. Menurut Imam Malik tidak mau dengan tordi. Batal itu permasalahannya mengeluarkan sesuatu yang biasa keluar. Yang biasa keluar apa? Yo, tiga tadi. Pis dan tut. Yang tidak biasa keluar misalnya mengeluarkan batu. Bahasa Inggrisnya kerikil. Batu kecil itu bahasa Inggrisnya kan kerikil loh ya. Terus termasuk darah, ini gak batalkan menurut Imam Malik. Ulat gak batalkan. Tapi kalau dari Imam Syafi'i keluar ulat itu membatalkan. Makanya ada teka-teki, ada orang sholat, ada binatang inceng-inceng mengintai, sholatnya batal. Ayo, binatang apa? Ini pada Imam Syafi'i. Ayo, sholatnya siapa? Ono sholat kalau binatang, ada binatang yang inceng-inceng, itu batal sholatnya. Ini ku sholatnya mazhab Syafi'i. Pas tengah-tengah sholat ada kermi inceng-incengnya. Akan mangan klopo sih. Buh niku apa niku Masya Allah. Mereka termikir kayak bisa menungso ngetokaken kayak ngoten niku berarti di dalam opo ngoten lho. Niku lek sampai terus gregeti lah yo. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Berarti kita itu ada di tangan pengiran itu menanam ngoten niku anune. Kermi itu batal menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Imam Malik mboten batal karena nadir. Baik itu najis atau tidak najis. Yang tidak najis, yang najis seperti barang-barang yang bercair tadi itu. Yang tidak najis seperti dut tadi, kermi ini mboten najis. Tapi ya masih orang najis ya kayak opo. Cara mazhab Hanafi yang membatalkan dari niku, kenapa kok dibatalkan? Karena najisnya. Bukan karena keluar dari dua jalan, nggak pas itu, nggak munasabah, nggak layak. Bisa dikatakan batal kalau lagi karena apa? Karena najis.
yang sehingga menjadi itu semuanya perkara yang keluar yang najis membatalkan. Berarti cantuk membatalkan. Lah kalau kita sholat berjamaah dengan dengan orang yang cantuk bagaimana? Orang yang baru cantuk ya gak mungkin sholat cantuk. Dengan Hanafi ini bagaimana? Menurut Qol'asah tidak batal, gak apa-apa. Kenapa? Karena menurut mazhabnya makmum, mazhabnya kita gak batal, walaupun menurut mazhabnya mereka batal. Tapi kalau menurut Muqabbilul Asar tetap batal. Karena menurut mazhabnya Imam batal. Ini nanti dalam masalah ini nanti bisa dikembangkan banyak nih Bu. Seperti orang yang nyembelih binatang, cara mazhabi Imam Malik gak baca bismillah gak sah. Kalau cara mazhabi Imam Syafi'i gak baca bismillah gak apa-apa. Pokok wong Islam boleh. Lalu ketika mazhabnya Imam Syafi'i membaca Imam Syafi'i menyembelih binatang tanpa baca bismillah, dimakan oleh mazhabnya Imam Malik halal enggak? Nah ini. Padahal menurut Imam Malik, menurut sembelihannya enggak sah. Tapi delok sing nyembelih itu Syafi'i bakal sah. Ya itu kalau menurut mazhabnya Imam, mazhabnya yang diikuti berarti ya sah. Kalau mazhabnya sendiri berarti gak sah. Menurut Qol'asah tidak boleh mazhabnya Imam Malik makan. Muqabbilul Asar boleh. Makanya biar sepakat semuanya kita baca bismillah. Demikian pula sembelihan seperti Daud Ad-Dhahiri. Sembelihan Daud Ad-Dhahiri itu gak harus potong marik dan khulkum, cukup salah satunya saja. Marik saja atau khulkum saja. Lalu kita makan ayam yang dibelah secara dhahiri, yang di situ yang potong hanya marik atau apa itu namanya khulkumnya saja, halal gak bagi kita? Kembali tadi, kalau kita mengikuti mazhabnya makmum berarti tidak sah, tidak boleh bagi kita. Tapi kalau mengikuti mazhabnya imam ya boleh. Demikian pula kita menggunakan wudhu air yang baru digunakan oleh orang Hanafi. Orang Hanafi ini wudhunya tidak niat. Yang menurut kita wudhunya tidak sah. Lalu apakah airnya ini menjadi mustakmal karena air itu menghilangkan hadas menurut mazhab Hanafi dan menurut kita tidak menghilangkan hadas? Bila itibar dengan mazhab kita tetap sah karena wudhunya nggak sah. Tapi kalau itibar dengan mazhab mereka sah, gak sah. Kenapa? Oh itu walaupun nggak sah tapi kan wudhunya menurut dia ya sah, berarti tetap mustakmal, nggak sah. Fakih semalam yudkar. Ini perbedaan-perbedaan yang tidak ada tarjihnya, terus berlanjut dan semacam itu. Beda dengan 02. Kalau 02 di situ menurut Imam Malik pokok dengan boleh maca bismillah halal. Lalu
bagi kita sing Syafi'iyah, bagaimana halal nggak makan 02? Tetap nggak boleh. Kenapa? Karena ini bukan sistem penyembelihannya, tapi memang zatiannya hayawan, itu tidak halal bagi kita. Seperti halnya anjing. Anjing dibeleh menurut mazhab Maliki, halal, makruh. Tapi ya dengan baca bismillah. Loh, ketika yang nyembelih itu mazhab Maliki dan baca bismillah, apa halal bagi kita? Tetap tidak halal, walaupun toh di situ nyembelihnya cara Maliki. Kenapa? Di sini bukan sistem, bukan cara penyembelihannya, enggak, karena zatiannya hayawan yang menjadi perselisihan. Makanya sate dok, soto dok bagi Syafi'i tetap nggak halal walaupun tidak boleh ingkar. Bulan itu nanti roh soto dok waduh iki. Saya itu bingung, khawatir kalau seperti wong desa ora paham mahwadok wa madroka madok hanya mlebu ae lho. Nah, cara aku ya semestinya niku ya ditulis aja sate dok, sate anjing gitu lho ya. Nah, langsung ngoten. Soto anjing nggak pernah tahu di Trenggalek lho. Wah, ono soto dok. Masya Allah, itu haram bagi kita. Walaupun nyembelih Maliki yang nggak bisa kita samakan untuk mengikuti apa itu namanya itikadil imam atau itikadil makmum, karena memang zatiannya barangnya tadi, bukan karena sistemnya, betul nggak? Nah, sedangkan itikad itu kan sistemnya, ada loh, sistemnya dia itu cara kamu caranya ini kisah atau cara enggak itu. Oleh karenanya bagi kita yang mengetahui sate 02 nggak perlu ingkar, karena memang diperbolehkan dengan catatan baca bismillah cara Imam Malik. Tapi kita tetap tidak boleh. Syafi'iyah itu haram, halzum itu maknanya bekecot, haram. Ngerti sate 02? Lho? Wis populer kok. Bukecot apa bekecot? Oh, bekecot. Jare bekecot. Lagi 02. Wis. Lalu sorahnya bagaimana kalau tadi itu sah? Tadi tidak, sorahnya itu bukan sengaja, seperti imam lali bahwa dia itu cantuk, tapi niatnya kan mantep bisa. Terus kita melok lagi imam, terus imam, waduh, emang mari cantuk, ya wes menurut kamu nggak gulat nggak apa-apa kok. Tapi kalau imam itu jelas cantuk terus marono sholat, iki gak sah gitu. Walaupun toh mengikuti mazhabnya imam. Kenapa? Karena memang imamnya itu sholatnya nggak sah, sebab dia tuh yakin sholatnya nggak sah, sholat batal kalau pun bidin. Nanti sorah yang saya sebutkan, kita mengikuti mazhabnya imam sah itu ketika imam gak ngerti kalau dia itu melakukan perkara yang membatalkan, wis kita takut saja nggak apa-apa. Kalau dia sudah tahu membatalkan terus dia melaksanakan, ya kita mengikutinya tetap gak sah. Contohnya ini, wow, Imam Syafi'i, Hanafi mari cantuk langsung sholat, gak sah. Atau Hanafi mengikuti mazhabnya Syafi'i mari ucel-ucel langsung sholat, ya gak sah dari Hanafi. Kenapa? Karena jelas sholat kita yang mari ucel-ucel itu mutalaibun bidin, kecuali lali.
Maru jam terus sholat terus lali, aku lali lek mari ucal-ucal jadi bagi imam mazhabnya Hanafi yang mengikuti itu tidak apa-apa. Hati-hati, kalau perbedaan sedikit betul. Paham? Dan paham Bu? Kecuali kalau memang hal itu ditinggalkan hanya menurut kesempurnaannya saja, bukan hal yang disunatkan untuk keluar, maka dan tidak termasuk meninggalkan semua kewajiban. Contoh, imam meninggal bismillah, ilam tasihha qudwatu syafi'i bihi. Imam meninggal bismillah, Imam Syafi'i tidak boleh mengikuti kepada imam sing gak maca bismillah. Tegas. Tadi kalau kita jamaah kok langsung imami alhamdulillahirabbil alamin, atau gitu keluar aja dari jamaah. Keluar dari jamaah. Betul. Walaupun yang diikuti itu imam azam atau naibnya. Cuman menurut sebagian ulama dan utama, kalau di situ imamnya itu imamul a'zam, presiden atau apa ini, ya harus kita sah saja karena kita membatalkan akan terjadi fitnah. Kecuali kalau memang kita ada di belakang yang tidak diketahui imam untuk membatalkannya. Termasuk kalau kita mengikuti orang yang mengatakan iktidal niku qasiron. Atau kita ngituni ngeten. Kita melihat orang sholat di kono ono apa itu mari wudu terus enek anggotanya yang tidak dibasuh mergo ketok teng mriku ana tensuplas. Handiplas apa tensuplas? Ya setelah handiplas apa tensuplas. Atau di situ baru wudu kayak lah kok tungkai itu tumit itu masih banyak debunya. Tadi kan nggak berbasuh. Kita boleh nggak berjamaah dengan itu? Nah mungkin wudunya tadi tajdid, mungkin wudunya menghilangkan hadas. Nah wudu tajdid kan nggak apa-apa. Ini tetap kita nggak boleh. Akhirnya ya wudu hadas. Berarti gak sah. Termasuk orang yang menekatkan i'tidal rukin qasir dengan berjamaah kepada imam yang menekatkan i'tidal niku rukun tawil. Akhirnya ditawawakno i'tidal. Bagaimana sah enggak? Sama dengan Imam Syafi'i, orang Syafi'i mengikuti Imam Syafi'i, aku orang Syafi'i, terus imam maca Fatihah, rukuk dan i'tidal. Rukuk watadalah. Kemudian syara'a fil Fatihah lam yuafiq bal yasjudu wa yantaziru sajidan. Jadi lek ono ulama Syafi'iyah mengikuti kepada Syafi'iyah. Terus imame maca Fatihah, rukuk lan i'tidal adalah syara'a fil Fatihati
lam yuwafiq bal yasjudu. Di situ harus membaca Fatihah, tidak perlu nyocohi karo imam, balik langsung sujud bersama imam. Terus wayan taziru sajidan, menunggu imam dalam keadaan sujud. Walaupun menurut Qadhi Husain menunggu dalam keadaan i'tidal. Jadi lek imam niku duwawakno i'tidal. Dawa i'tidal. Maca Fatihah ruku lan i'tidal. Dawa. Nah kita niku langsung maca Fatihah. Wis maca Fatihah. Kita wis maca Fatihah. Ojo melok imam. Jangan mengikuti imam. Balik sujud terus entenono di sujud di imam. Imam entenono sujud ae. Ah, ngoten. Krana apa? Biar kita tidak mengikuti mazhab imam. Walaupun iki imamnya pada Syafi'iyah, cuman kan Syafi'iyah sendiri i'tidal niku rukun qasir atau tawil masih beda. Kayak ngeten enggak usah langsung kita nunggu waktu sujud. Badan. Walaupun menurut yang lain ya wis melok rukun yang qasir menjadi tawil malian karena melok imam. Di antarane tegriku. Pun wala qari'un bi ummiyin, juga tidak sah orang yang bisa baca Fatihah bersama mengikuti kepada orang yang tidak baca Fatihah. Waduh, ini angel. Kasus yang paling sulit, pertanyaan-pertanyaan yang paling sulit, lho niku ngadepi pertanyaan sing ngeten iki. Giniku laporan bahwa imamnya ora fasih. Mungkin keterangan ini ku lek imam iso maca Fatihah bener, imamnya gak maca Fatihah bener, gak iso bener, gak sah. Jadi dos mundu imamnya maca lah. Ini kisahnya gak bisa jawab karena memang orang mendengarkan sendiri, gur laporan itu gak bisa jejak, kadang-kadang ya karena sentimen iri ngoten tok. Niku sing Masya Allah repot sih kaya ngeten niku ngene. Jadi sing penting pokok imam niku senajan toh gak teteh, asalkan tidak sampai membatalkan, asalkan tidak merubah makna gak apa-apa. Dan nggih ora apa-apa, pokoke sing penting mboten ngrubah makna ora apa-apa. Dan pokok sing penting salat imam gak wajib baleni wis ora apa-apa pun. Gak wajib baleni pancen ya iso ning ngoten. Jadi gak enek wong sing iso makhraj sing sahih niku gak iso. Kanjeng Nabi do ana kemana kok bidot. Saya dulu niku sekolah mulai kelas endok, lebihan kelas 0 sampai kelas 3 di sekolah nih wong Jawa. Terus kelas 3 niki pindah nangge sekolah Madura. Kae tekon niku bingung. Maca Fatihah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh. Kok malah ganti him. Iya. Tapi saya pikir kadang di Jawa ya rokim, bismillahirrahmanirrahim. Ya durah di him. Ternyata temu ini kan ya apa-apa, alhamdulillah baca alham. Macane jo angel loh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Padha karo ani kemawon. Ain nganjuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi ain nganjuk. Nek sing alamin wis gane sing soke kabeh wis ben. Wis pokoke ora ngrubah makna ngoten mawon. Jadi yang tidak bisa baca Fatihah sama sekali atau sepanjang berubah makna niku gak sah. Niku dengerane ngoten tok. Ki angel. Hukum sing kaya ngeten iki tapi didelok ulama ummiyatu wa ghaibatan yumkin ta'allum ta'i asale niku wong umi terus marane lunga terus marane mulih mungkin sudah belajar ya apa sah jadi didelok pangaprot asani itu tidak sah karena asalnya panggah umi. Nah tapi kalau ada orang disangka baca Fatihah bisa terus ternyata kok setelahnya mocone banter kok gak iso bagaimana berarti salat kita gak sah untuk mawon. Madan tumiyin bal bi harfin minal Fatihah balik hanya satu huruf dengan Fatihah saja seperti ka'arotah niku wong sing idghamno dal diganti dengan selain tempat ini idgham pedal ngene wa alsago niku wong sing ganti huruf dengan huruf seperti pelat. Lek arotan niku anu lho, gantikan niku apa jenenge? Groyok. Lek alsagon niku ganti huruf seperti ra dengan ghain, sin dengan sa. Mustaqim. Nah, kok gak iso nomor ayo. Mustaqim. Ya wis lah. Ah niku gak oleh niku jenenge. Terus seperti rok, kan pancene wong pedal niku kan yo ora iso mesti rok, zil wis bene. Nah niku gak oleh. Lek sing makmumin niku gak iso. Tapi lek padha iso, kalau padha gak iso ning gak apa-apa. Wala wiktada biman donahu qari'an au ghaira makmumin fabana ummiyan au makmuman aada. Maka biman jahila fil jariyati. Kalau kita mengikuti kepada orang yang dinyono sah, nyono iso tibake gak iso, berarti kita wajib baleni. Pun saking niki lek wonten sing tanggotaken. Nggih, monggo. Mengenai motong air mau yang mazhab Syafi'i dari Madinah yang Islam satu. Nggih. Tapi jangan sholat Ini mboten salat nggih mboten bareng gak salate tapi mlepete emang gak oleh. Nggih sah-sah mawon. Nggih, pokoke Islam Pak. Sah ngoten. Tapi katakan nek mboten salat terus muni gak apa-apa lah gak oleh lain kuwi gak apa-apa. Gak salate bakal gak oleh. Nggih. makmum seperti imam imam itu pembacaannya bismillah ini kata bismillahirrahmanirrahim terus tinggi. Kalau kita belas tahu Bismillahirrahmanirrahim gak sah ya wis gak usah melok. Kecuali kalau memang kita nanti gak melok marakno fitnah ya sing balenono ngoten mawon ya. Tapi ya puyene to imam Bismillahirrahmanirrahim. Iki paling kerumunan kita. Masa Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya lek macane Bismillahirrahmanirrahim ya rasa to nggih. Tapi apa yo enek to.
Nggih, nggih. Tapi lek gandoli niku mboten pareng, lek gur jejer ketentek gak apa-apa, jenjen gak apa-apa. Lek pancen kita nyono lek niku wis pipis, lek durung lek ora lek mamang ya ora apa-apa. Karena yang membuat orang yang pakai pempes itu kan durung tentu wis pipis. Ngoten lho. Mboten napa-napa, pokoknya kita jelas, apa belum jelas lek wis pipis ngoten tok. Nah, saya mamang pipis durung ngoten mawon. Nah, lek jelas roh lek wis pipis misale montol-montol ya ora ya gak sah niku lek gandolan, lek gak gandolan gak apa-apa. Nggih. Nggih. Ati lek pancen darurat cara Syafi'i nggih kengken bareng. Nanti kita tidak bisa baca Fatihah menunggu setelahnya imam karena imam ini ku imam kilat. Biasa yang maca Fatihah terus yo kilat mari Fatihah terus surat yo kilat. Ini kita bareng mawon. Nanti aslinya ndak boleh kita wa idza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wajibul makna. Tapi karena meninggalkan kewajiban demi kewajiban yang lebih kuat tidak masalah. Nggih. Lah mulane lek pancen angel-angel wau ya bareng Fatihah karo imam. Lha ora kalau misalnya melok imatu salasah mawon. Selain Imam Syafi'i cukup rungokno mawon penak punang ya. Rungokno wae. Nah niku lek engko salat sunat kan sik rada mendingan. Kita kak begitu harus berhati-hati sepertiannya berhati-hatinya salat fardu. Tapi mestine niku sing imame ya kudu sing toleransi sing ya masih salat sunat ya ojo terus balapan ngoten ojo ngoten. Eman nong kita bisa semangat melaksanakan hanya pada waktu bulan Ramadan gak Ramadan yo ora ngono kok cepet-cepetan kok. Selak nanti ngoten ya. Ah mboten niku perasaan mawon. Lah kenyataane kan nggih gelem makmume lho sekane pilihan mana kan yo panggah golek makmume. Nah, dan wong niku nuruti wong lara ati lho men nggih. Sampun. Al-Fatihah.